Oke, ini adalah outline kita perkuliahannya. Senyawa kiral, alkohol, ether, thiol, dan kita mau bertemu dulu nih, namanya adalah stereoisomer. Kita lihat dulu yang di sebelah kanan ada diagram isomer, kemarin kita sudah pelajarin ya tentang isomer. Dan isomer ini ada konstituen isomer, sama, stereoisomer, dan kata-kata isomer yang kemarin sudah aku jelaskan juga. Isomer itu adalah artinya sama, iso sama, ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara misalnya di sini ada CH4 ya, sorry, C4, yang sebelah kanan ini berbeda, memang sebelah kanan ini berbeda rantainya karena dia punya rantai utama C3, tapi karbonnya tetap sama, dia 4, sehingga dia tetap disebut dengan isomer. Oke. Nah, isomer ini kita kenal dengan nama konstituen isomer. Nah, yang mau kita pelajari adalah stereoisomer. Stereoisomer ini adalah nih, connected in the same order but different in their spatial arrangement. Jadi sama, strukturnya sama seperti yang ini ya. Ada enantiomer dan diastereomer. Enantiomer ini sama, ada C, ada H, ada Br, ada F, ada Cl, sama, tapi ordernya saja yang berbeda, urutannya, dan itu menimbulkan stereoisomer, enantiomer dan diastereomer ini menimbulkan kemiripan sifat dan perbedaan sifat. Jadi kalau enantiomer itu sama sifatnya, sementara diastereomer itu berbeda. Ya, beda ya antara C4 dengan C3 karena kita tahu dia rantai utamanya memiliki sifat yang akan berbeda. Nah, sementara stereoisomer ini enantiomer doang nih yang punya sifat sama, melting point sama, boiling point sama, terus kemudian untuk kekuatan ikat juga sama. Nah, sementara diastereomer ini tidak memiliki persamaan, bisa bisa berbeda ya antara satu senyawa dengan senyawa lain. Ya, sedikit baru buat kalian dan sedikit membingungkan, tapi saya akan perkenalkan karena nanti ke depannya kalian akan bertemu dengan chirality ini. Oke? Contohnya ini adalah ada dua senyawa, dua molekul yang dicerminkan, yang mana nanti yang chiral atau tidak. Nah, ini contohnya secara singkat nih yang kalian kenal, ada bumbu Indomie, kalau diputar 180 derajat, ya, 180 derajat, dia bentuknya beda nih, warna cabenya yang tadinya di kanan, jadi di kiri. Nah, apakah itu senyawa kiral atau dia itu juga berbeda? Tidak kan ya? Kalau kita pikirkan minyak, bumbu Indomie yang ada di kiri, yang tulisannya asli, sama yang kanan, yang tulisannya palsu, kalau kita putar 180 derajat, dia tetap bumbu Indomie dong, tidak berganti dengan molekul yang lain. Seperti itu ya. Secara singkat ini, pengenalan tentang chirality dari struktur stereoisomer. Nah, chirality itu artinya dalam bahasa Yunani adalah tangan. Nah, tangan ini kalau kita cerminkan, ya kan, tangan kiri kita cerminkan, maka kita akan ketemu dengan tangan kanan. Dan kalau tangan kanan ini bisa ditumpang tindihkan, tapi tidak membentuk, ya, tidak membentuk tindihannya, atau kita tidak sama bentuknya setelah ditindihkan atau ditumpang tindihkan, maka dia dikenal dengan chiral object. Jadi tangan kiri sama tangan kanan kita itu adalah chiral object. Ya, sementara kalau akiral, akiral itu bukan ya, bukan chiral. Akiral itu ketika ditumpang tindihkan atau superimpose, dia memiliki hasil gambaran yang sama ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya antara yang kiri dengan yang kanan, ya ini superimpose gitu. Bisa ditumpang tindihkan. Tapi kalau kita senyawa kiral ketika ditumpang tindihkan itu tidak bisa. Dan ketika kita putar tangan kita 180 derajat, hasilnya pun sebenarnya tidak mirip antara tangan kiri yang tangan kanan kan. Antara telapak sama punggung tangan kan beda. Seperti itu. Nah, kiral itu ada dua. Ada kiral molekul, ada kiral atom. Ya. Kalau kiral molekul, itu molekul yang tidak bisa ditumpang tindihkan. Ya.
Nah, sementara kalau chiral atom, itu adalah atom yang memiliki karbon, tersier dan mereka mengikat berbagai, jenis yang berbeda, berbagai gugus yang berbeda, ya. Jadi atom karbon kan punya 4 tangan nih, 3, 4, ya. Tangannya ini masing-masing beda sendiri nih, ada Br, ada H, ada Cl, ada, CH3. Nah, ini berbeda-beda sendiri nih. Nah, inilah yang disebut dengan karbon karbon chiral ya, gitu. Atau disebut dengan chiral atom. Oke, kita next dulu. Nah, ini adalah atom, karbon chiral dalam suatu senyawa. Ya, di sini kita lihat nih, senyawa karbonnya ada A, B, C, D, dan di tengah-tengah ini adalah karbon chiral. Kalau memang dia berikatan, karbon chiralnya, dengan A, B, C, D ini yang berbeda-beda, maka dia menjadi atom karbon chiral. Dan dia menjadi atau kita kenal dengan stereocenter. Jadi tempat-tempat, tempat yang, berbeda, karbon yang berbeda itu disebut dengan stereocenter, ya. Jadi kalau kita lihat, kita mirror-kan ini, eee, image-nya, B yang ada di kiri, ini menjadi B yang ada di kanan. C ada di depan, C-nya juga di depan. D kalau di depan, di belakang, dia juga D-nya juga di belakang. Nah, ini adalah senyawa, chiral. Ya, contoh senyawa chiral itu banyak. Di sini saya berikan contoh, ada alanin dan ada, lactic acid, ya. Alanin itu, asam karbon asam amino, sorry, ya, dan lactic acid adalah hasil dari, pemecahan glukosa, gitu ya. Dan ini ada di dalam tubuh, gitu. Dan, jadi karbon chiral ini bukan bukan sesuatu yang, cuma teoritis, tapi juga ada reaksinya di dalam tubuh. Nah, kalau, molekul chiral itu, ketika dia dicerminkan, dia tidak ada yang simetris sama sekali. Kalau dari A, B, C, D, dan E ini, karbon chiral hanya senyawa chiral atau molekul chiral itu ada di E, tidak bukan A, B, C, D. Karena yang A ini ketika kita simetriskan, ternyata dia punya satu simetris nih, satu cermin simetris secara vertikal. Nah, sementara yang B, dia punya cermin simetris secara horizontal. Yang C ini punya horizontal dan vertikal, dan yang D ini punya vertikal. Jadi kalau mereka punya suatu molekul yang sama ketika dicerminkan, berarti mereka bukan molekul chiral, tuh. Nah, sorry, kalau dari molekul ini ya kita lihat ya, ada molekul achiral dan molekul chiral, apa bedanya? Saya sudah tuliskan di PPT, molekul atau ion disebut chiral jika tidak dapat ditempatkan pada bayangan cermin dengan kombinasi rotasi dan translasi, dan properti geometris ini disebut dengan chirality. Ya, jadi senyawa yang sebelah kiri, kalau kita lihat, ketika kita pantulkan senyawa A ini dengan yang ada di dalam gambarnya, maka hasilnya sama antara yang atas dan yang bawah, ini sama, ya. Tapi kalau yang sebelah kanan, mereka hanya kalau dipantulkan, hanya yang satu ada di kanan, satunya ada di kiri. F-nya ada di kanan, F-nya ada di kiri, yang di bawahnya ada di kanan ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan molekul chiral. Jadi kalau kita putar 180 derajat, bentuknya itu tidak sama. Jadi senyawa yang baru, tapi hasil cerminan dari senyawa yang kita putar, yang kita cerminkan itu. Jadi senyawa chiral seperti itu. Dan kalau kita lihat perumpamaannya lagi nih, yang sebelah kanan, sebelah ini ya. Ini kalau suatu senyawa kita putar 180 derajat, maka dia senyawa satu itu sama dengan senyawa nomor 3. Senyawa satu akan sama dengan senyawa nomor 3. Karena dia, eee, kita putar 180 derajat, coba kita putar ya, ini kan jadi ke sana, kita putar ya.
CH3-nya dari yang di depan akhirnya ada di belakang, sebelah kanan. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau molekul kita putar, CH3-nya yang dari di depan, terus kita putar jadi di belakang. Hanya yang tadi di belakang jadi di depan. Br-nya yang tadi di samping kanan, terus ke samping kiri, tapi tetap aja di samping gitu. Nah, tapi kalau senyawa yang kedua, kita lihat ya, hanya ini tetap ada di belakang. CH3-nya ada di depan. Dan Br-nya pun ada di samping. Tapi mereka bukan hasil putaran 180 derajat. Bukan ya, bukan 180 derajat. Tapi mereka adalah hasil cerminan. Ini titik-titik adalah cermin ya. Jadi senyawa 2 tidak sama dengan senyawa 3. Seperti itu. Itu adalah tentang molekul kiral. Nah, molekul kiral ini kan dia kan punya namanya karbon kiral atau stereocenter, ya. Nah, di dalam molekul kiral ini ada yang namanya enantiomer dan diastereomer. Oke, kita lihat dulu stereoisomer. Senyawa 2, ini ya, lihat dari sini ya. Ini refer ke atas. Senyawa 2 adalah stereoisomer senyawa 1. Ini senyawa 2 adalah stereoisomer senyawa 1. Dan senyawa 2 memiliki 3D structure yang berbeda dari senyawa 1. Ya. Strukturnya berbeda. Oke? Ya. Walaupun terlihatnya, oh ya ini hasil cerminan, tapi kalau dia diputar, strukturnya, kalau yang struktur yang sama adalah senyawa 1 sama dengan senyawa 3. Tapi senyawa 1 tidak sama strukturnya dengan senyawa nomor 2. Ya. Itu tentang stereoisomer. Nah, terus ada namanya enantiomer. Enantiomer ini adalah senyawa 2 merupakan pasangan cermin atau mirror image senyawa 1. Ya. Jadi 2 ini adalah hasil pantulan dari senyawa 1. Ya. Terus kemudian kita ketemu dengan diastereomer. Oke, kita punya struktur yang sama. Tapi kalau diastereomer, lihat ini yang sebelah kanan, A dan C ini adalah diastereomer. Karena mereka punya atom-atom penyusun yang sama, tapi lihat letaknya pun berbeda. OH itu ada di sebelah kanan, sementara OH yang bawah sebelah kiri. Ya. Dan kalau enantiomer itu berarti adalah hasil cerminan, A dan B itu adalah enantiomer. Enantiomer ya. A dengan C adalah diastereomer. C dan B adalah enantiomer. Oke. Ini masih baru banget buat kalian, jadi coba dipahami lagi nanti. Kalian tonton ulang videonya dan cari video referensi lagi, serta buku-buku dan jurnal. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, enantiomer, kan kalau kita lihat nih antara A dan B, kita sudah belajar tentang interaksi molekul, kemudian kekuatan. Antara A dan B, sebenarnya karena posisinya sama, sehingga dia menyebabkan have identical physical properties. Mereka punya sifat fisik yang mirip. Jadi poin itu sama karena mereka memiliki interaksi antar molekul yang sama. Ya. Intermolekulernya sama, intramolekulernya juga sama. Nah, tapi berbeda dengan diastereomer, mereka akan memiliki sifat fisikal yang berbeda nih. Have different physical properties. For example, boiling points, melting points, solubility, it will totally different antara A dengan C. Ya, antara A kita sudah bisa lihat sendiri. Kalau A dengan C ini ikatan hidrogennya, kalau yang C ke kiri dan ke kanan, kalau yang A itu cuma di kanan aja. Gitu, ya. Jadi mereka memiliki perbedaan sifat fisiknya. Nah, dari enantiomer ini mereka mempunyai kita bisa mengidentifikasikan ya antara antara enantiomer ini dengan cara polarisasi cahaya. Jadi antara senyawa A dan senyawa B
itu mereka akan mempolarkan atau memantulkan cahaya yang berbeda. Jadi perbedaannya hanya di situ. Misalnya yang A ini akan memantulkan ke arah kanan, sementara B akan memantulkan ke arah kiri. Nah, itulah yang bisa kita identifikasikan hanya melalui itu. Tapi kalau kita lihat sifat fisiknya antara A dan B sama, seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Ini adalah contohnya antara enantiomer dan diastereomer. Senyawa ini kita lihat ya, Cl dia akan, aduh, sorry, bentar ya. Dia akan punya cerminannya nih. Cl di sini akan punya cerminan seperti ini. Ini adalah enantiomer dan kemudian diastereomer itu mereka saling berbeda struktur, tapi tetap mereka dalam satu lingkup satu senyawa stereomer, ya. Jadi ada 4 senyawa stereomer di sini. Oke, ada 4 senyawa stereomer dengan perbedaan enantiomernya 2 pasang dan diastereomernya yang bawah ini ada 2 pasang. Oke? Ya, kita lewatkan dulu dan kemudian gimana Kak caranya nentuin, berapa banyak enantiomernya? Yang perlu kita tahu adalah jumlah karbon kiralnya. Jadi kalau ada karbon kiral, di sini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, itu berdasarkan jumlah karbon kiralnya. Jadi rumusnya adalah tinggal 2 pangkat N, karbon kiralnya ada 1, berarti pasangan enantiomernya ada stereoisomernya ada 2 pasangan stereoisomernya, ada enantiomer dan diastereomer, dan satu pasang enantiomer. Enantiomer kan berarti satu pasang yang sama kan, dan satu pasang lagi dia stereomer. Nah, begitupun juga seterusnya nih. Oh, ini ada karbon kiralnya ada yang sebelah ini 2, jadi ada 4 stereoisomer. Stereoisomer dengan 2 pasang enantiomer dan 2 pasang dia stereomer ya. Seperti itu. Dan terus sampai bisa 2 pangkat 30. Dan ini adalah salah satu contohnya, senyawa yang punya stereoisomer banyak, yaitu adalah, eee, apa namanya, kolesterol, ya. Kolesterol ini punya 8 stereoisomer, dia punya 8 atom karbon kiralnya, dan berarti punya 256 stereoisomer yang mungkin terjadi. Dan memang dari kolesterol ini kan bisa terpecah-pecah ya, bisa jadi vitamin B, bisa menjadi vitamin D, gitu. Bisa menjadi vitamin D, vitamin E. Nah, itu yang larut-larut dalam lemak, dia tuh punya, struktur yang, sterol ya. Nah, struktur yang mirip-mirip ini, itu memungkinkan adalah 256 jenis molekul, dan pasangannya ada 128 pasang enantiomer, dan 128 pasang diastereomer, seperti itu. Tapi saya akan memperkenalkan bagaimana caranya menamakan molekul kiral ini. Bagaimana nih memberikan, nama-nama molekul kiral ini. Kan sama nih, molekul kiral yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ini adalah namanya senyawa ibuprofen ya, kedua senyawa ini. Ini dua-duanya adalah senyawa ibuprofen, tapi yang sebelah kiri ini inaktif enantiomer. Dia tidak bisa menurunkan panas kalian, ya. Karena mereka punya stereoisomer yang berbeda, maka mereka punya, sifat yang berbeda dan kemampuan yang berbeda juga, ya. Kita lihat. Oke. Nah, dari, senyawa ibuprofen ini, kita lihat ada karbon kiralnya yang di tengah ini ya, karbon kiralnya di tengah. Kemudian kita tentukan arahnya nih yang lebih prioritas, ya. Nah, ini kita balik lagi nih seperti cis dan trans kemarin, yang prioritas adalah yang memiliki, eee, nomor atom yang lebih tinggi, ya. Jadi ada sistem namanya R dan S. R itu adalah rectus, bahasa Latinnya kanan, atau putar ke kanan searah jarum jam.
Dan S itu adalah sinister, yaitu adalah dari bahasa Latin juga, yang artinya kiri, dan kita bisa bilang dia counterclockwise. Nah, kalau kita lihat, contohnya dari sini adalah butanol. Ini ada 4 ya, rantai utamanya. Kita lihat di sini. Ada 4 rantai utama, dan yang paling besar adalah OH. Terus yang kedua adalah CH2, CH3 di sini. Terus yang ketiga dan keempat, kalau sepengalaman aku ya, ketemu senyawa 1 dan senyawa 2, kita langsung aja, oh ya ini bisa counterclockwise nih, berarti senyawanya S, gitu. Ya, jadi ketiga dan keempat itu urutan yang tidak penting, tapi yang paling penting adalah urutan pertama dan kedua. Dan begitupun juga yang R ini. Ternyata yang urutan 1 dan 2-nya adalah ke arah jarum jam. Ya udah kita simpel tinggal bilang dia adalah R2 butanol. Seperti itu. Ini adalah atom group yang sudah saya berikan juga ke kalian. Jadi sama antara cis dan trans dan penamaan RS ini. Oke. Nah, ini kalau kita namakan yang sebelah kiri tadi, yang tidak aktif, dia adalah R, dan sebelah kanan dia adalah S, ya. Nah, kalau yang R ini coba kita lihat, yang paling berat molekulnya adalah C dengan O ya. C, kemudian O. Terus yang kedua, di sini ada gugus fenil dan rantai karbon, ya. Terus yang ketiga dan keempat, karena di depan dan di belakang, dia agak sangat sulit untuk membedakan, jadi langsung aja kita lihat 1 dan 2, dia berlawanan jarum jam, berarti kita bisa tuliskan R. Sementara yang S, dia kita lihat CO-nya yang di urutan pertama, dan yang kedua ada di sebelah kanannya. Kita bisa bilang R dan S. Kita bisa bilang senyawa yang sebelah kanan ini, ibuprofen yang sebelah kanan adalah S. Ya. Antara R dan S ini, R yang tidak aktif kan, yang tidak bisa menurunkan panas. Sementara yang S ini dapat memberikan pengobatan ke kalian. Nah, gimana nih cara membedakannya? Tadi kita sudah belajar kan ya, saya sudah menginformasikan kalau dia sangat berbeda dari struktur polarisasi cahayanya. Nah, makanya dia dikenal dengan dia kalau di atasnya tadi saya bilang, dia punya perbedaan, ini ya, atau yang kita kenal dengan optical isomer. Mereka dapat mempolarisasikan cahaya, atau kita kenal dengan optik, membedakannya dari cahaya. Ya, jadi antara senyawa R dan S tadi kita bisa identifikasi dengan nama alatnya adalah polarimeter. Dan polarimeter ini akan menghasilkan positif dan negatif. Ya, apakah dia mengarah positif, maksudnya mempolarkan ke arah positif atau mempolarkan ke arah negatif. Dan tidak ada kolerasi, tidak ada hubungannya ya, korelasinya antara R dan S system. Jadi R itu bisa mempolarkan ke arah kanan, dan R juga bisa mempolarisasikan ke arah kiri. Begitupun juga S bisa mempolarisasikan ke arah kanan, dan S bisa mempolarisasikan ke arah kiri. Tapi mereka tidak bisa bersamaan. Jadi misalnya R itu sudah mempolarisasikan struktur yang sama ya. Contohnya ibuprofen tadi, yang R itu ketika sudah mempolarisasikan ke arah positif, maka senyawa yang S dia pasti akan mempolarisasikan ke negatif. Seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya antara R dan S dengan positif dan negatif. Kalau R itu pasti positif, enggak. S itu pasti negatif, enggak. Tapi kita melakukan secara prakteknya. Nah, kalau positif itu namanya adalah dextrorotary. Dexter bahasa Latinnya artinya kanan, dan levus itu artinya kiri. Ya, ini ada mekanisme alatnya tentang polarimeter. Jadi cahaya di sini diberikan, terus kemudian molekulnya dia bergeser nih, dia mempolarisasikan ke arah kiri misalnya, berarti negatif misalnya, itu ya hasilnya. Nah, kita coba lagi nih senyawa ibuprofen yang kanan, yang R, dan menghasilkan ternyata positif, gitu. Di sini cuma ada perbedaan di situ aja. Jadi misalkan ya, kita punya contoh real gitu. Misalnya, Cheryl
mereka lagi, dia pergi ke toko obat, kemudian membeli ibuprofen. Nah, ketika Cheryl ini membeli ibuprofen, Cheryl nggak tahu nih, dia membeli senyawa R atau S, dia membeli senyawa aktif atau inaktif. Nah, tapi Cheryl mempunyai ibuprofen yang inaktif di lab. Jadi, Cheryl bisa menggunakan, standarnya atau sampel yang inaktif tersebut untuk diukur di polarimeter. Apakah senyawa inaktif tersebut mempolarkan ke arah negatif atau ke arah positif. Ketika yang inaktif tersebut mengarah ke negatif, kemudian hasil sampel yang dibeli Cheryl dari, apotik itu adalah negatif juga, berarti sama-sama ibuprofen yang inaktif. Keduanya tidak bisa memberikan pengaruh penurunan panas. Nah, seperti itu tuh, tentang senyawa stereoisomer dan cara pengecekannya. Ini adalah, senyawa kiral di dalam tubuh. Senyawa kiral ini, dia sangat fit dengan enzimnya contohnya ya. Ini adalah pencontohan kalau senyawa kiral, mereka tuh sangat berinteraksi sekali dengan, eee, enzim surface-nya. Jadi kalau, di tubuh kita, ini kan terdiri dari protein dan hormon. Dan kemudian ada enzim yang bekerja untuk memecah-mecah. Contohnya di sini adalah memecah asam amino ya, memecah polipeptida atau protein menjadi asam amino. Itu kita butuh enzim dan sangat spesifik. Jadi antara sistem serin sama glutamat, enzimnya pun berbeda. Seperti itu. Nah, enzim tersebut berbeda dikarenakan strukturnya sangat spesifik. Jadi yang untuk memecah serin ya cuma serin doang, enzim serin. Tidak bisa yang lainnya, seperti itu. Ini adalah contohnya ya. Kalau senyawa yang di sebelah kanan ini ya, kita lihat yang kanan, dua-duanya yang kanan, tidak fit nih, poor fit. Ada beberapa kemungkinan, dia bisa reaksinya menjadi jauh lebih lambat atau tidak bereaksi sama sekali, ya, karena tidak fit dengan, enzim permukaannya. Jadi dia tidak terpecah. Sementara yang fit ini akan terinteraksi gugus aktif dari enzim dan dapat terpecah dengan lebih mudah. Jadi semua sistem tubuh ini kan lock and key ya. Jadi, kalau dia tidak sesuai, bahkan sampai ke konformasinya, sampai ke urutannya, dia tidak akan mampu berinteraksi. Contohnya ya, di sini ada CH2OH, kemudian di sini ada CHO, sama nih strukturnya. Tapi CHO-nya yang satu di atas, satunya di bawah. Dan itu menyebabkan CH2OH itu tidak fit dengan enzimnya. Jadi enzim tidak akan recognize, tidak akan mengetahui, tidak akan mengenali molekul tersebut. Akhirnya dia akan neglect that molecule. Oke, dia akan membiarkan molekul tersebut. Dia tidak akan berinteraksi.